Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas trading hari ini dan rekomendasi besok tanggal 15 guys, hari Kamis. Nice, IHSG hari ini open gap atas langsung turun. Nah, ini Goto guys ya. Goto itu naik ya. Awal market itu naik dan kita cuan di Goto. Dan ARB, cuman ini closingnya nggak ARB sepertinya si Goto. Ketarik ya sepertinya. Jadi IHSG tadi Goto ARB terus ketarik lagi ke atas. Jadi IHSG is Goto. Yes, kalau Goto hijau, IHSG hijau. Kalau Goto merah, IHSG merah. Lah, sebetulnya ya guys, untuk saat ini ya. Nice. Tapi kalau kita lihat hari ini, apa namanya, asingnya itu keluar. Tapi keluarnya udah mulai sedikit ya. Kalau yang kemarin tuh di atas 1,5 triliun. Nah, sekarang 1 triliun guys. Berkurang. Tapi masih tetap net sell ya. Jadi Mas Bro harus, istilahnya masih tetap harus hati-hati. Kalau menurut saya guys, ini udah saatnya karena Goto ini istilahnya itu tadi itu udah istilahnya itu open gap atas ya, sempat naik gitu ya. Dan sekarang juga nggak ARB. Kemungkinan Goto besok nggak langsung ARB. Yang jadi masalah itu kan kalau di market kita itu Goto itu langsung ARB. Kalau open market langsung ARB, nah itu biasanya market IHSG itu langsung open gap bawah. Nah, habis itu semua sahamnya lesu gitu loh. Nah, kalau misalnya Goto ini minimal nggak langsung ARB deh, jalan gitu, ARB pelan-pelan gitulah, nggak langsung open gap bawah gitu ya. Nanti marketnya sih stabil lah. Kalau menurut saya seperti itu, guys. Nah, semoga Goto ini udah mulai stabil aja ya, gerakannya kayak saham yang lain. Ya merah, cuman nggak langsung open gap bawah seperti itu. Karena dia kan bobotnya gede di IHSG. Nah, semoga market udah mulai enak nih, guys. Nah, kita lihat di sini, apa namanya, trading kita hari ini. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini, Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal. Yang pertama itu tentu aja Goto ya. Kita lihat Goto ya. Goto itu ya cuan sih kalau cuman ngarah 4T gitu ya. Hati ya Goto ya. Cuman kalau yang nahan ya nggak cuan gitu. Tadi kan sempat open gap atas ya, terus naik sampai 104 gitu ya. Nah, ini kalau misalnya cuman ngarah 2% sih harusnya dapat untuk si Goto. Cuman kalau yang ngarahnya banyak-banyak ya CL akhirnya si Goto, guys. Nah, tunggu aja lagi Goto nanti di sekitar harga 80-an gitu baru entry ya. Oke, terus selanjutnya adalah MTEK. Nah, MTEK tuh sama juga kayak Goto. Open gap atas ya, terus dia turun ya. Ya bisa hold atau CL lah. Kalau MTEK ini mendingan hold aja kalau misalnya teman-teman itu udah ngambil misalnya di harga 1100 seperti itu, hold aja kalau untuk MTEK. Nice, terus selanjutnya adalah HAIS. Kita lihat HAIS. Nah, HAIS ini ya sebenarnya sih saya itu main HAIS ya di 222. Terus saya AVG down di sekitar harga 214. Nah, ini sekarang udah floating gain untuk si HAIS, guys. Jadi pakai 30-70. Nah, kalau teman-teman yang beli HAIS ya, kalau nggak AVG down kayak saya gitu ya, sekarang masih floating loss ya, mungkin sekitar 1%. Ya hold aja untuk HAIS sih no problem. Ini udah di dasar, guys. Istilahnya udah di support ya. Oke, terus adalah IPPE. Kita lihat ya. IPPE di sini jebret. Nah, ini IPPE juga masih belum gerak kemana-mana. Hold aja dulu, masih sideways, target tetap sama ya ke 180. Next, di part 2 ada apa nih guys ya? Oh, ini ada Goto, ada MTEK, HAIS. Oh, mari guys, mari guys. Mari ini cuma 2 kali malahan. Waktu ngambil pertama cuan di harga 154, pas di ARB ngambil lagi cuan lagi. Nah, ini mari ini cuan 2 kali guys, twice cuan. Oke, terus BBHI ya, kita lihat BBHI.
Marketnya belum oke banget nih. Nah, BBHI sempat cuan juga di harga 255 ya. Jadi sempat cuan, kita lihat per 5 menit deh. Nah, ini kan. Ini kan open di sini guys, BBHI. Tuh. Ya kan? Di sempat ke harga 2060. Nice, terus selanjutnya adalah saham dari Zata Behit ya. Zata ini cuan guys. Zata, kita lihat Zata, itu naiknya tinggi kok Zata. Kita lihat per hari, jebret. Nah, ini naiknya tinggi lumayan guys untuk Zata. Kemungkinan besok Zata masih naik lagi ya. Untuk Zata masih hijau lagi untuk besok. Next, kita lihat rekomendasi besok ya. Semoga lebih menarik dari hari ini. Yang pertama adalah Inco guys. Nah, Inco nih, Vale guys. Nah, mantap sekali. Dan Inco ini adalah satu-satunya saham nikel yang istilahnya itu masih uptrend posisinya guys. Ini posisinya uptrend nih ya, garis EMA 200 di atas, di bawah EMA 50, EMA 50 di bawah EMA 20. Nah, kemungkinan kalau seperti ini karena dia udah masih uptrend di atas garis EMA 20, ya kemungkinan dia akan bentuk higher high. Kalau Inco itu mau bentuk higher high ya targetnya ke 8.000. Nah, cuman target resist pertama yaitu di sekitar 7.600 guys. Itu resist pertama si Inco. Nah, kita lihat di sini untuk Inco naik 1,4% ya. Nah, udah saya buka broksurnya di sini ternyata. Kita lihat fundamental Inco, ini waduh bagus guys ya. Mantap lah ya profit dari Inco, PBV 2 kali, oke. Okay. Profitnya itu naik 1,7 ke 2,5, naik banyak ya. Kalau masalah fundamental Inco ini bagus ya. Technical juga bagus karena masih uptrend. Nah, kita lihat di sini ternyata si BQ ambil guys ya. BQ di harga closingnya ambilnya. Terus ada AK juga, ada BK juga di 7.300. Kalau kita lihat dari seminggu yang lalu, ada BB di 74, DX di 73 juga, BK di 73 juga. Nah, ini kalau kita lihat seminggu, ini top bayarnya ya di harga rata-rata yang sekarang sih. Mereka belum bisa jualan ya. Nah, semoga aja besok naik karena dia bentuk bullish harami ya untuk si Inco. Nah, bagi teman-teman mau ikut Inco ya cicil aja dulu belinya seperti itu karena nanti ini kan belum net buy ya untuk apa namanya marketnya belum net buy asing ya. Karena Inco ini yang main asing ya. Cuman ya cicil dulu aja sih, kemungkinan kalau misalnya nanti asing udah mulai net buy mungkin di sekitar Januari Inco ini bakal ke 8.000-an lagi sih kalau menurut saya guys, apalagi nanti kuarter 4-nya bagus gitu ya, dia akan ke 8.000 lagi. Nah, untuk targetnya ambil aja di 7.300 7.325, nah TP 7,5 lah sampai 7.600. Sini guys targetnya 7,5 sampai 7.600. Next kita lanjut, saham yang kedua adalah United Tractor. Nah, UNTR ini udah juga mulai menarik guys ya. Udah mulai menarik, udah terjun lumayan dalam. Dan asingnya akumulasi. Coba kita lihat ya untuk UNTR. United Tractor di sini. Nah, ini saham batubara, cuman dia kan banyak ya. Perusahaan holding lah ya. UNTR itu nggak fokus batubara. Jadi UNTR itu beda sama ITMG ya. Kalau ITMG itu fokus tambang batubara, kalau UNTR itu banyak ya, dia ke apa namanya konstruksi juga ada, terus ke apa namanya pembangkit listrik ya, ke apa namanya apa itu Arko ya, terus dia juga ada tambang apa namanya konstruksi tambang seperti itu. Jadi dia itu dan penjualan alat berat yang pertama kan seperti itu. Jadi banyak dia kerjanya. Tapi profitnya sih gede banget guys. Jadi saya itu sempat wah ini UNTR ini kenapa terjun? Saya juga mikir-mikir nih UNTR kenapa terjun ke profitnya aja dari 7 triliun ke 15 triliun, naik banyak. Terus untuk PR-nya juga sekarang cuma 6 kali gitu ya. Untuk ROE-nya juga 18%, equity juga naik banyak. Ini fundamentalnya bener-bener lagi jos-jose lah bahasa seperti itu ya. Jos-jose. Tapi kenapa UNTR terjun dalam seperti ini? Ternyata dia ngikutin Astra guys. Nah, mungkin ini imbas dari Astra ya. Nah, kalau kita lihat di sini, si Astra itu terjun juga dari sini guys. 6.500 sempat nyentuh ke 5.500 kan. Astra ini juga terjun juga. Nah, ini mungkin nyeret anaknya lah kan, UNTR anak usaha Astra. Guys, jadi keseret Astra. Tapi kalau UNTR-nya sih masih bagus juga. Nah, kita lihat ya UNTR di sini.
naik nih guys. Dan ini biasanya ngikut ya. Kalau sekarang kan PTBA, Adaro, ITMG udah mulai naik lagi ya. Bahkan ITMG udah ke 40.000 lagi. Nah ini UNTR juga kemungkinan besar akan ngikuti guys. Nah saat kemarin-kemarin itu ke saat apa namanya ITMG ini ya, ITMG ke harga 40.000 nih di sini ya. ITMG di harga 40 ribuan di sini sekitar bulan Oktober gitu ya. Nah UNTR ini juga di atas guys. Nah, di sini Oktober di sini. UNTR di 30-an ribu. Nah, moga aja nanti ke 30 ribu lagi ya si UNTR, guys. Nah, ini diskon juga sih untuk saat ini. Nah, di sini ada BK yang akumulasi, guys. Nah, ini kita lihat di sini. Ini asingnya NetPay. BK NetPay di AVG-nya 26961. Di atas ini, di harga close lah. Kalau kita lihat dari tanggal 28, guys. Nah, ini ada BK, kita lihat all trade. Nah, ini ada BK di AVG 28.000. Nah, ini bisa jadi istilahnya itu target guys untuk si UNTR. UNTR emang targetnya ke 30.000, cuman dia ada resist di AVG-nya BK di 28.000. Nah, bagi teman-teman ikut UNTR bisa ambil di 26.825 seperti itu di harga ini. Nah, untuk TP pertama mungkin di sekitar harga 28.000 lah ya. Nah, itu TP pertama guys. Di AVG-nya si BK. Kalau ke 28.000 pun BK masih floating loss, ya nggak? Ya nggak, ya kan? Bisa lah ya kalau ke sini guys. Ya. Atau misalnya teman-teman besok mau di TP-in di 27.500 ya monggo aja. Kita lihat marketnya besok mendukung nggak. Kalau mendukung sih kalau teman kowal-kowal hijau lagi sih harusnya sih bisa ke 28.000 sih UNT Tractor ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah ASA guys. Wah, mungkin teman-teman wah UNTR ini mahal. Mahal ya. Ya udah ASA aja. ASA agak murahan guys. Nah, kemarin kita sempat cuan di ASLC ya. Nah, ASLC ini, ASA ini adalah induk usaha dari ASLC. Nah, ASA ini juga udah diskon sih kalau menurut saya guys. Udah enak banget untuk ASA ini kalau teman-teman mau nyicil ya. Nah, ini emang kalau mau nyicil ASA tuh enaknya di mana? Ya kalau menurut saya nih ya, di 750 tuh. Kayaknya ASA tuh mau mentok di situ. Kalau emang dia mau turun mentoknya di situ baru mentul ya. Karena kalau kita lihat di sini ASA ini dari Mei 2022 ini berada di garis EMA 20 terus. Ya nggak nembus pun nggak sampai langsung turun lagi, nggak sampai turun bentuk lower low aja terus. Nah ini EMA 20 ini adalah support termasuk support yang sangat kuat karena udah setahun hampir di sini. Kalau misalnya tembus nih guys. Nah kalau mau masuk ASA sih mendingan kalau teman-teman itu apa namanya punya dana gitu ya, tunggu di 750 atau kalau dia closing di atas EMA 20. Nah, ini baru beli. Misalnya closing di 900 gitu ya. Nah, itu beli. Targetnya ke EMA 50 di 1000. Nah, kalau ditunggu turun ya mungkin ke 750. Tapi untuk di harga sekarang sih mendingan karena ada 50-50 bisa naik bisa turun. Nah, mending cicil dulu di harga yang sekarang di 825, 830 seperti itu. Nah, di sini juga si RF juga udah mulai cicil nih guys di 827. Nah, di si BQ di 829. Dan kalau kita lihat di sini juga nih ya PG di 890, RF di 836, BK di 875. Di atas semua guys ya. Jadi istilahnya kalau ngambil nyicil ASA sekarang itu oke banget. Dan kalau kita lihat di sini juga fundamentalnya nggak kalah bagus kok dengan United Tractor ya. PBV satu kali udah termasuk murah ya untuk si ASA karena yang termurah ini udah mendekati harga Corona ya. PBV-nya satu kali 1,1. Profitnya juga naik banyak ya, equity-nya juga naik. Mantap sekali fundamentalnya. Cuman sahamnya turun terus ya kayak Ases ya. ASA Ases. Nah, itu sama guys sahamnya. Medun terus. Nah, tapi ini semoga aja nih. Saya juga berharap ASA ini akan closing di atas EMA 20 ya. Mungkin minggu ini atau minggu depan lah. Semoga lah ya. Oke ya, bagi teman mau ikut ASA bisa ambil di 825, 830. Nah, TP di 8,5 lah ya. Sampai 875 lah AVG-nya si BK. Oke, kita lanjut saham yang terakhir adalah BABP. Nah, BABP itu menarik. Kenapa? Karena ini ada corporate action. Kalau fundamental sih lumayan oke ya untuk BABP ya. PBV-nya tapi satu kali.
profitnya naik naik lumayan, mantap lah fundamental BABP. Cuman dia ada reg issue guys, ya reg issue perdagangannya itu sampai tanggal di sini guys. Periode perdagangan HMETD sampai tanggal 27 Desember dan di sini harganya 130. Nah, kalau misalnya si Thanos itu mau retail nebus BABP, nah minimal harus closing di atas 130 sebelum tanggal 27. Nah, seperti itu guys bahasanya ya. Kalau Thanos pengen nebus nih, di sini masyarakatnya lumayan kok ya. Masyarakatnya lumayan ya. Semoga aja guys ya, nyentuh ke 130. Nah, kita copetin dulu aja di bawah guys untuk BABP. Kita lihat. Oke, ada MG ternyata. Ada MG ya di BABP. Dia AVG-nya 107. Nah, di harga close ya. Oh, harga close-nya di 106. Dia 1 T di atas harga close. Kita di sini juga MG di 106. MG ini akumulasi sih. Itu guys ya. BABP ternyata. Oh, MG sangkut ternyata guys. Kalau kita lihat dari tanggal 28, MG sangkut di 113. Nah, ini jadi sentimen positif juga bagi teman-teman yang istilahnya itu masih belum punya BABP. Nice, ini enak banget untuk BABP. Targetnya mungkin ke 110 sampai 113 lah AVG-nya si MG ya. Bagi teman-teman yang mau ikut BABP. Oke, kita lanjut part 2 guys.